Lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi membantah penetapan seorang politikus PKB sebagai tersangka kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja merupakan hal politis. KPK menegaskan penetapan ini telah sesuai dengan prosedur. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Komisi Anti Rasuah menetapkan 2 tersangka korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2012. Keduanya langsung dijebloskan ke rutan KPK. Kedua tersangka yang dijebloskan ke BUI adalah mantan Dirjen Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Reina Usman. Satu tersangka lain adalah pejabat pembuat komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012, Nyoman Darmanta. Atas penetapan politikus PKB, KPK membantah langkah ini bermuatan politis. KPK mengaku sudah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk penetapan tersangka. Kemudian penyelidik menemukan bukti yang cukup sehingga dilakukan ekspos. Ekspos itu awal-awal 2023 kalau nggak salah, itu sekitar bulan Maret kayak. Artinya kan jauh jauh sebelum rame-rame pada pencalonan itu sendiri kan. Kemudian penyidikan sprindiknya itu terbit Juni 2023. Ya, mungkin nanti bisa dicek Mas Ali. Tapi seingat saya jauh sebelum rame-rame menyangkut pencapresan atau apapun itu. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan hingga 17,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan BTV. Ya, langsung aja. Untuk mengetahui informasi lebih dalam, kita terhubung dengan jurnalis BTV Aulia Rahman di KPK Jakarta. Selamat sore Aulia. Saat ini kasus korupsi dilakukan pada tahun 2012, namun KPK ini baru mengumumkan status tersangka saat ini. Apa yang menjadi kendala KPK dalam menentukan status tersangka korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan? Wilson dan juga pemirsa BTV, dapat kami sampaikan bahwa memang benar dalam rangka proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Kemenaker atau Kementerian Ketenagakerjaan ini memang betul bahwa KPK telah mengumumkan 3 orang sebagai tersangka, yakni mantan Dirjen Kemenaker Reina Usman, kemudian pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia yakni Nyoman Darmanta, serta dari pihak swasta atas nama Karunia. Dan memang untuk baru-baru ini, tepatnya kemarin ini, KPK baru menahan 2 dari 3 tersangka tersebut, yakni Reina Usman dan juga Nyoman Darmanta begitu. Dan memang penahanan ini baru berlangsung saat ini dan memang memicu adanya pandangan publik begitu, kenapa penahanan baru dilakukan sekarang begitu. Dan memang dapat kami sampaikan bahwa dari pihak KPK menyebut bahwa perkara ini sebetulnya adalah perkara lama begitu. KPK mengakui bahwa telah menggelar penyelidikan terkait dugaan korupsi di Kemenaker ini pada sekitar tahun 2019 lalu begitu. Dan memang diakui bahwa sebetulnya perkara ini cukup rumit itu begitu untuk didalami, mengingat ada terhambat oleh kendala COVID-19 yang sempat melanda Indonesia sekitar tahun 2020 hingga 2022 maksud kami. Selain itu juga memang yang dikorupsi ini yakni proyeksi yang dikorupsi ini memang yang diduga dikorupsi ini terkait dengan proyek sistem proteksi TKI pada tahun 2012 lalu begitu. Dan memang untuk tahun yang cukup lama begitu. Sementara di lain sisi juga dalam di sistem proteksi TKI ini yang terpengaruh begitu dari dugaan korupsi ini ada di 2 negara, yakni sistem proteksi TKI untuk penempatan para tenaga kerja di Malaysia dan juga Saudi Arabia begitu. Dan memang selain itu juga ada kendala lainnya, yang ada, maksud kami ada tantangan lainnya begitu yang memang dihadapi oleh KPK dalam mengusut dugaan korupsi di Kemenaker ini. Salah satunya yakni penerapan pasalnya yakni dugaan kerugian negara begitu. Dan memang seperti telah dijelaskan oleh pihak KPK bahwa dugaan korupsi terkait sistem proteksi TKI ini yang ada di Kemenaker diduga merugikan negara sekitar 17,6 miliar begitu. Dan memang dari pihak KPK mengakui butuh penghitungan yang lebih mendetail begitu untuk menelusuri sejauh mana kerugian negara yang diduga terjadi dalam kasus ini, baru kemudian
mengumumkannya begitu secara resmi ke publik terkait kasus dugaan korupsi di Kemenaker ini. Dan memang terkait kasus korupsi ini memang dari KPK telah menegaskan bahwa kasus ini tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur politis begitu terkait dengan penanganan perkara ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tersangka dalam kasus ini yakni Reina Usman yang diketahui merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa begitu. Dan di lain sisi memang dugaan korupsi yang diendus oleh KPK ini terjadi pada tahun 2012 lalu begitu. Dan pada saat itu yang duduk sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tak lain adalah Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin yang kini pada tahun 2024 ini akan menjadi salah satu calon wakil presiden begitu untuk di Pilpres 2024 saat ini. Dan memang dari KPK telah menegaskan bahwa ini penanganan kasus korupsi di Kemenaker ini merupakan bentuk upaya penegakan hukum, dan memang dari KPK juga menegaskan tidak akan terpengaruh terhadap adanya berbagai dinamika politik nasional. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Aulia Rahman atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.